Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah beri manfaat dan barokah. Artinya supaya tetap diniati dengan niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Selanjutnya kita teruskan sampai halaman 5, asbab ya, babu mawaqitil haji wal umrah, 7 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mawaqitil haji wal umrati. Babu mawaqitil haji wal umrati. Babu bab mawaqiti, beberapa mikot al haji, haji, wal umrati, dan umroh. Babnya beberapa mikotnya haji dan umroh. Mikot itu adalah batas tempat dimulainya perjalanan ibadah haji ataupun umroh. Jadi ketika kita mau melaksanakan jalanan ibadah haji atau umroh, itu batas dimulainya kita niat ihram, itulah namanya mikot. Hadatsana Yahya ibnu Yahya wa Khalaf ibnu Hisham Rabi wa Qutaibah, mi'an, kesemuanya, an Hammadin, dari Hammad. Qala, berkata siapa Yahya, akhbarana Hammad ibn Zaidin an Amr ibn Dinar an Tausin an ibni Abbas radhiyallahu. Qala, berkata siapa Ibnu Abbas, waqata, membuat batas, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di ahlil Madinah, bagi penduduk Madinah, Dzul Hulaifah, pada Dzul Hulaifah atau Dzul Hulaifah. Jadi Rasulullah membuat mikot, batas dimulainya perjalanan ibadah haji atau umroh, di mana orang yang melaksanakan haji atau melaksanakan umroh itu mengucapkan niat ihramnya dengan sungguh-sungguh. Lah, penduduk Madinah itu mikotnya di Dzul Hulaifah, atau wilayahnya itu wilayah atau Abyar Ali. Dzul Hulaifah itu jaraknya kalau dari Masjidin Nabawi itu kira-kira 11 km dari Nabi. Jadi orang kalau misalkan dari Madinah mau melaksanakan haji, berarti berangkat ke Mekah melaksanakan umroh, dari Madinah, mikotnya itu dimulai dari Dzul Hulaifah. Jadi nanti di sana ketemu Masjid Dzul Hulaifah, di situ mengambil mikot dari situ. Wali ahli Syam, bagi penduduk Syam, al-Juffah, pada Juffah. Penduduk Syam itu ya kalau sekarang ya orang-orang Libanon, Palestina, Jordan, ya termasuk Mesir. Itu kalau mau ke Mekah melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu mikotnya itu di Juffah. Termasuk Juffah itu ya kalau dilihat dari petanya itu baratnya kota Mekah. Wali ahli Najd, dan bagi penduduk Najd, Kornal Manazil, pada Kornal Manazil. Bagi penduduk Najd itu mikotnya di Kornal Manazil. Penduduk Najd itu kalau dulu ya orang-orang karena Najd itu kan merupakan bagian dari Saudi Arabia, terus orang-orang Riyadh, mereka yang mau ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, itu mikotnya di Kornal Manazil. Saya waktu kemarin haji itu
mengajak jamaah haji untuk city tour ke Taif. Nah, kalau kita ke Taif itu pulang itu bisa mampir ke Kornel Manazil. Ya, masuk penduduk Taif mau melaksanakan haji dan umroh ya mereka mikotnya dari wali ahlil Yaman, dan bagi penduduk Yaman Yalamlam, pada Yalamlam. Kalau penduduk Yaman itu mikotnya di Yalamlam. Yalamlam Yaman itu kan penduduk yang berada di timurnya Mekah. Jadi kalau orang-orang Yaman mau melaksanakan ibadah haji atau umroh itu mikotnya mereka di Yalamlam. Nah, termasuk orang-orang Indonesia, seorang-orang Asia selatan Kornel Manazil. Yalamlam itu arah, kalau lihat petanya timurnya Mekah. Iya, timur ke iya, timur selatan. Itu masuk Indonesia itu akan melewati Yalamlam. Sehingga ketika orang-orang Indonesia yang naik pesawat mau mampir ke Jeddah itu akan melewati wilayah Yalamlam. Nah, disitulah di dalam pesawat mengambil mikot, sudah mulai mengambil mikot, niat ihram untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Qala bersabda Nabi, fahunna, maka demikian itu mikot yang disebutkan tadi, Yalamlam, Juhfa, Kornel Manazil. Fahunna bagi mereka penduduk mikot. Waliman, dan bagi orang ata yang datang, siapa orang alaihinna atas mikot, min ghairi ahlihinna, dari selain penduduknya mikot, mimman, dari orang aroda yang menghendaki, siapa orang al hajja, pada haji, wal umrota, dan pada umroh. Nabi bersabda mikot-mikot itu penduduknya mikot. Orang Yaman mikotnya di Yalamlam, orang Najd, penduduk Najd mikotnya di Kornel Manazil. Dan juga bagi orang yang mendatangi mikot-mikot itu yang selainnya penduduk mikot, contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, orang Indonesia itu kalau mau ke Mekah lewati Yalamlam, kalau turunnya di Jeddah itu melewati Yalamlam, maka termasuk penduduk yang melewati termasuk orang-orang yang melewati mikot. Nah, di situ mengambil mikotnya di situ. Orang yang menghendaki untuk melaksanakan haji dan umroh. Kalau misalkan orang Indonesia ke melaksanakan umroh atau haji tapi mampir dulu ke Madinah atau turunnya di Madinah, maka ya nanti ketika mau ke Mekahnya itu ngambil mikotnya di Laifah atau di Abi Ali gitu. Ya tinggal lewatnya mana, melewati mikot yang mana gitu. Itulah mikot atau batas tempat yang ditentukan oleh Nabi, di mana orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh mengambil niat ihramnya di tempat itu. Kalau sudah niat ihram di mikot, maka saat itu berlaku larangan-larangan di dalam haji dan umroh. Kalau sudah niat, maka orang yang haji, orang yang umroh, orang yang sudah berpakaian ihram itu nggak boleh ini sudah berlaku, harus dijaga sampai mereka atau sudah lepas pakaian ihramnya. Hadasana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadasana Yahya ibnu Adam, hadasana Wahaibun, hadasana Abdullah ibnu Tawus, dari bapaknya. Oh belum. Faman, ya betul ya. Faman, maka barang siapa karena yang ada, langsung aja. Faman, maka barang siapa karena yang ada, siapa orang dunahunna, di dalamnya mikot, famin ahli ini, maka dari ahlinya man, maksudnya dari rumahnya, dari tempatnya. Kalau orang itu berada atau tinggalnya di dalam mikot itu, ya maka mikotnya itu dimulai dari tempatnya, dari rumahnya. Wakada, dan ya fakadalika, maka seperti demikian itu
penduduk Mekah yuhilluna, niat ihram mereka minha dari Mekah. Ya seperti demikian itu penduduk Mekah sendiri, mereka mikotnya itu ya dari Mekah gitu. Ya orang Mekah kalau misalkan mau melaksanakan ibadah haji ya ngambil mikotnya mulai dari rumahnya, dari Mekah itu mikot ya. Makanya kemarin ketika haji mau melaksanakan haji dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah itu kan sudah di hotel di Mekah, ya sudah. Ketika orang-orang Indonesia itu kan hajinya umumnya haji tamattu. Ketika datang ke Mekah waktu itu saya kloter rombongan gelombang kedua ya. Gelombang kedua itu ke Mekah dulu, langsung ke Mekah, nggak ke Madinah. Ke Madinahnya belakangan. Mikotnya di Yalamlam untuk melaksanakan umroh wajib, ya melaksanakan umroh haji di pesawat, bukan di atas pesawat. Di dalam pesawat, sudah nggak pakai celana dalam, sudah berpakaian ihram. Kemudian melaksanakan umroh, habis itu tahalukar, nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Itu selama menunggu yang melaksanakan ibadah ke Masjidil Haram. Nah, ketika tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah itu, kemudian jamaah haji yang mengambil mikotnya ya dari hotel itu di Mekah itu mengambil mikot haji. Masuk penduduk Mekah yang mau melaksanakan haji ya mikotnya ya bisa dari rumahnya. Tapi bagi orang yang umroh ketika diambil mikotnya ya di mikot yang terdekat, bisa di mikot Tanim seperti Aisyah melaksanakan umroh oleh Nabi diperintahkan untuk mengambil mikot dari Tanim yang sekarang itu Masjid Aisyah ya, Masjid Aisyah. Jadi ke Tanim dulu, ke tanah halal dulu, terus mengambil mikot dari situ. Bisa ke Tanim, bisa ke Jirona, ya toh? Kalau orang melaksanakan umroh. Tapi kalau melaksanakan haji, kalau penduduk Mekah atau yang sudah dari Mekah itu ngambil mikotnya bisa langsung dari atau dari tempatnya. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Yahya ibnu Adam, hadatsana Wuhaibun, hadatsana Abdullah ibnu Tawus an Abi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata, membuat batas siapa Nabi li ahlil Madinah, bagi penduduk Madinah, Dzul Khulaifah, pada Dzul Khulaifah, wali ahli Syam, dan bagi penduduk Syam, al Juffah, pada Juffah, wali ahli Najd, dan bagi penduduk Najd, Qarnal Manazil, pada Qarnal Manazil, wali ahli Yaman, dan bagi penduduk Yaman, Yalamlam, pada Yalamlam. Termasuk orang-orang Indonesia yang melaksanakan ibadah haji atau umroh itu melewati Yalamlam, itu mengambil mikotnya di Yalamlam. Dan itu waktunya ya sebentar gitu ya, karena naik pesawat soalnya melewati Yalamlam itu cuma paling berapa menit gitu. Sudah lewat gitu ya, sepol kemampuannya. Di situ mengambil mikot ya sudah namanya memastikan berpakaian ihram sesuai dengan ketentuan gitu. Bagi laki-laki itu ya hanya 2 helai kain ihram, itu nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai burnus, topi, sorban gitu. Dipastikan dalam juga sudah lepas. Kalau bagi perempuan ya ihramnya atau pakaian ihramnya ya pakaian yang dipakai itu, tidak ada ketentuan seperti halnya jamaah laki-laki. Kemudian di situ membaca niat labbaik Allahumma hajjan, kalau niatnya untuk haji. Kalau niatnya umroh labbaik Allahumma umrohkan. Ya bisa sholat 2 rakaat gitu. Kemudian baca talbiyah gitu, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Nah setelah itu ya pakaian ihram harus menjaga larangan-larangan dalam berihram. Waqala, dan bersabda sapa Nabi, hunna, itu mikot, bagi mereka penduduk mikot. Mikot-mikot yang disebutkan tadi itu adalah bagi penduduk mikot itu. Walikulli atin, dan bagi setiap orang yang datang. Ata, datang siapa?
kulli atin alaihina atas mikot, min goirihina dari selain penduduknya mikot. Orang-orang yang bukan penduduk mikot itu tapi lewat di mikot itu, maka mikotnya ya di situ. Miman dari orang aroda yang menghendaki siapa orang al-hajja pada haji, wal umrota dan pada umroh, yaitu bagi orang yang memang menghendaki melaksanakan haji dan umroh. Waman dan barang siapa karena yang ada siapa orang duna zalika di dalamnya demikian itu mikot, barang siapa yang tinggal di dalamnya mikot itu, famin haitsu ansya'a, maka dari mana keluar siapa orang. Kalau orang itu tinggalnya di dalam mikot itu, ya mulai mikotnya di mana saja dia keluar melaksanakan jalanan haji ataupun umroh. Ya dari rumahnya bisa kalau orang itu tinggalnya di dalam mikot. Hatta sehingga ahlu Mekah, penduduk Mekah, min Mekah dari Mekah, sampai penduduk Mekah itu ya mikotnya dari Mekah itu sendiri mikotnya. Wa hadatsana Yahya ibnu Yahya qala berkata siapa Yahya, qara'tu membaca aku ala Malikin atas Malik, termasuk salah satu metode ilmu manggul, murid yang membaca depan gurunya. Ya, gurunya Yahya ya Malik, yang membacakan matan hadisnya muridnya. An-Nafi dari Nafi, an Ibni Umar dari Ibni Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, yuhillu niat ihram siapa ahlul Madinah penduduk Madinah, min Dzul Hulaifah dari Dzul Hulaifah. Penduduk Madinah itu niat ihramnya dari Dzul Hulaifah. Ya kalau sekarang orang yang umroh umpama berangkatnya dari Madinah, ya itu sudah pakai pakaian ihram sejak dari hotel, sudah siap-siap berpakaian ihram, ya, walaupun masih boleh pakai celana dalam. Tapi nanti ketika sudah sampai di Bir Ali, di Dzul Hulaifah, sebelum melaksanakan sholat di Masjidil Hulaifah di mikot, ya dicopot dulu. Biasanya ya oleh mutaifnya diingetin gitu, dipastikan pakaian-pakaian yang berjahit itu dilepas semuanya. Nah setelah itu maksudnya biar gak ribet, sudah dari hotel sudah berpakaian ihram, karena jaraknya dari Masjid Nabawi atau dari hotel ke itu kan hanya 11 kilo gitu ya, naik bis sebentar, turun, kemudian menyempurnakan pakaian ihramnya, sholat 2 rakaat, kemudian berangkat Mekah. Perjalanannya masih jauh dari Dzul Hulaifah ke Mekah itu masih jauh, kira-kira ya 6 jam perjalanan, ya 5-6 jam perjalanan. Wa hadatsana Yahya ibnu Yahya mana? Wa hadas wa ahlu Syam dan penduduk Syam, ya, orang-orang Libanon, Palestina, Syria, termasuk terminal Jufah dari Jufah. Wa ahlu Najd dan penduduk Najd, termasuk orang-orang penduduk Taif, yaitu min Kornin dari Kornin atau Kornal Manazil. Qala berkata siapa Allah, wa balagoni dan sampai padaku, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, wa yuhillu dan niat ihram siapa ahlul Yaman penduduk Yaman, min Yalamlah dari Yalamlah. Abdullah bin Umar juga sampai kepadaku hadis bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda penduduk Yaman itu niat ihramnya atau mikotnya itu dari Yalamlam. Wa hadatsani Zuhair ibnu Harbin wa ibnu Abi Umar qala ibnu Abi Umar hadatsana Sufyan an Zuhri an Salim an abihi, dan bapaknya radhiyallahu anhu. Nah Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, yuhillu niat ihram siapa ahlul Madinah penduduk Madinah, min Dzul Hulaifah dari Dzul Hulaifah. Wa yuhillu dan niat ihram siapa ahlu Syam penduduk Syam, minal Jufah dari Jufah. Wa yuhillu dan niat ihram siapa ahlu Najd penduduk Najd,
min kornin, dari kornin atau kornal manazil. Qala berkata siapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wa dzukira, dan disebutkan li kepadaku, walam asma, dan tidak mendengar aku, maksudnya tidak mendengar langsung, nah Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi, wa yuhillu, dan niat ihram siapa ahlul Yaman, penduduk Yaman, min Yalamlam, dari Yalamlam. Jadi Abdullah bin Umar itu menyebutkan mikot-mikotnya haji dan umroh yang disebutkan Rasulullah. Nah, di dalam hadis ini Ibnu Umar mengatakan, diceritakan kepadaku, tetapi aku tidak mendengar langsung dari Rasulullah, bahwa Nabi itu menyabdakan ihramnya penduduk Yaman atau mikotnya penduduk Yaman itu dari Yaman. Wa hadatsani Harmalah ibnu Yahya akhbarana ibnu Wahbin akhbarani Yunus an ibnu Syihab an Salim ibnu Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu an abihi, dari bapaknya Salim. Bapaknya Salim ya Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Umar. Qala berkata siapa Abi atau Abdullah bin Umar, Sami itu mendengar aku, Abi atau Abdullah bin Umar, Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bersabda siapa Nabi, muhallu ahlil Madinah, muhallu tempat berihramnya ahlil Madinah, duduk Madinah, Dzul Hulaifah, jadi Nabi bersabda tempat berihramnya penduduk Madinah, di mikotnya penduduk Madinah itu adalah di Dzul Hulaifah. Wa muhillu ahli Syam, dan tempat ihramnya penduduk Syam, tempat ihramnya penduduk Syam atau mikotnya penduduk Syam iku Mahya'ah. Kalau penduduk Syam itu mikotnya adalah di suatu tempat atau wilayah yang namanya Mahya'ah. Ya, dan Mahya'ah itu al-Juhfatu, Juhfa itu aslinya namanya Mahya'ah. Ya. Wa muhallu ahli Najd, dan tempat ihramnya penduduk Najd Kornal manazil. Qala berkata siapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, wa za'amu, dan menyangka mereka, Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam asma, dan tidak mendengar aku, ya Abdullah bin Umar, zalika, pada demikian itu, minhu, dari Nabi. Walam asma zalika minhu itu kalimat sisa, aslinya ya za'amu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa muhallu ahlil Yaman Yalamlam. Qala bersabda Nabi, wa muhallu ahlil Yaman, dan tempat ihramnya penduduk Yaman iku Yalamlam. Abdullah bin Umar mengatakan mereka menyangka punya Rasulullah itu bersabda tempat ihramnya, ikotnya penduduk Yaman itu adalah Yalamlam. Tapi Abdullah bin Umar mengatakan aku tidak mendengar langsung ucapan itu dari Nabi. Hadatsana Yahya bin Yahya wa Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'idin wa Ali bin Hujrin qala Yahya akhbarona, fatnya wa qala, dan berkata siapa al-akharun, yang lain, lafaz hadatsana Ismail ibnu Ja'far an Abdillah bin Dinar annahu, sesungguhnya Abdullah bin Dinar mendengar siapa Abdullah bin Dinar Ibnu Umar pada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata siapa Ibnu Umar, amaro, perintah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal Madinah, pada penduduk Madinah, ayyuhillu, bahwa berihram mereka atau niat ihram mereka, min Dzul Hulaifah, dari Dzul Hulaifah, wa ahlu Syam, dan pada penduduk Syam,
minal Juhfah, dari Juhfah, wa ahla Najd, dan pada penduduk Najd, Kornin, dari Kornin atau Kornal Manazil. Jadi Rasulullah memerintahkan penduduk Madinah kalau mau melaksanakan haji dan umroh itu tempat untuk memulai niat ikhram mereka di Dzul Hulaifah. Sedangkan Nabi memerintah untuk penduduk Syam itu mikotnya dari Juhfah. Nabi memerintahkan bagi penduduk Najd itu mengambil mikotnya dari Kornalil. Waqala, dan berkata siapa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa ukhbirtu, dan dikabari aku, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, bersabda siapa Nabi, wa yuhillu, dan niat ikhram siapa ahlul Yaman, penduduk Yaman, min Yalamlam, dari Yalamlam. Abdullah bin Umar mengatakan saya dikabari, artinya mendengar hadis dari seseorang yang di situ menyampaikan bahwa Nabi itu mengatakan atau bersabda bagi penduduk Yaman itu niat ikhramnya atau tempat ikhramnya dari Yalamlam. Tidak mendengar langsung tapi tetap mangkul gitu, tetap mangkul ya, sumbernya sampai kepada Nabi. Itulah tempat-tempat itu tempat dimulainya yang melaksanakan haji dan umroh itu niat melaksanakan haji atau umrohnya. Hadatsana Ishaq ibnu Ibrahim akhbarana Rauf ibnu Ubadah hadatsana ibnu Juraidin akhbarani Abu Zubair, nahu, sesungguhnya Abu Zubair iku sami'a, mendengar siapa Abu Zubair, Jabir, pada Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, yus'alu, tanya siapa Jabir, yus'alu, ditanya siapa Jabir, anil muhalli, dari urusannya tempat ikhram atau mikot. Jabir ditanya tentang tempat ikhram atau mikot. Faqala, maka berkata siapa Jabir, sami'tu, mendengar aku Jabir. Tumantaha, kemudian sampai siapa Jabir. Faqala, maka berkata siapa Abu Zubair, urahu, diperlihatkan aku pada Jabir, diperlihatkan aku Abu Zubair pada Jabir, yakni menghendaki siapa Jabir, anak pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Jabir ditanya tentang urusan mikot, Jabir mengatakan sami'tu, aku mendengar hadis. Kemudian dia membacakan hadis. Nah, Abu Zubair mengatakan aku diperlihatkan Jabir itu menyampaikan hadis itu kepada Nabi. Artinya istilahnya itu merofakkan, memarfukan hadis. Jadi ketika Jabir menyampaikan hadis itu, dia memarfukan hadis itu sampai kepada Nabi. Artinya sumber utamanya ya Nabi. Walaupun Jabir itu mendengar hadis dari gurunya, ibu punya guru, tapi sumber utamanya dari Nabi. Itu namanya hadis marfu. Sama seperti saya, umpama menyampaikan hadis kemudian saya langsung mengatakan Rasulullah, berarti saya memarfukan hadis, saya menyampaikan hadis, langsung menyampaikan hadis itu kepada Rasulullah, padahal saya tidak mendengar langsung kepada Nabi. Saya mendengar itu ya dari gurunya dari guru, tapi tidak menyebutkan guru-gurunya, langsung menyebutkan an Rasulullah, namanya hadis marfu itu seperti itu. Itu juga sah gitu. Umpama seorang guru di dalam meriwayatkan ilmu tidak menyebutkan guru-gurunya, langsung menyebutkan an Rasulillah, itu juga boleh, namanya hadis marfu gitu. Memangkulkan ilmu kemudian melangsungkan sumber ilmunya itu sampai kepada Rasulullah, itu boleh gitu. Ya kalau misalkan susunan sanadnya ya boleh, saya mengambil ilmu ini dari guru saya dari, namanya sanad. Itu susunan lihat hadis itu. Kalau bersanad ya mesti sampai kepada Rasulullah.
demikian juga dengan Jabir gitu. Jabir dalam meriwayatkan hadis tentang masalah mikot atau tempat berihramnya orang yang haji dan umroh itu, beliau menyandarkan atau menyampaikan hadis itu langsung kepada Nabi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Mudah-mudahan yang belum melaksanakan haji ataupun umroh, Allah paling rezeki bisa umroh, bisa mampir ke mikot-mikotnya haji. La jazakumullahu khairan. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.